Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan, nama saya Yuyun Tita Wael. Jadi, kali ini saya akan mereview kembali materi yang diberikan oleh dosen kami. Nah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh dosen kami. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar dari sistem informasi. Nah, apa definisi dari sistem? Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Kemudian, karakteristik sistem. Nah, karakteristik sistem terdiri dari 8 bagian, yaitu yang pertama komponen, yang kedua mempunyai batas, yang ketiga mempunyai lingkungan luar, yang keempat mempunyai penghubung, yang kelima mempunyai masukan, yang keenam mempunyai keluaran, yang ketujuh mempunyai pengolah, yang kedelapan mempunyai sasaran atau tujuan. Kemudian penjelasan dari karakteristik tersebut. Yang pertama, komponen. Nah, komponen ini terdiri dari jumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, di mana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu batas sistem. Nah, batas sistem ini merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem lainnya. Dengan lingkungan luarnya, batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu batas suatu sistem, menunjukkan ruang lingkup atau skop dari sistem tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan luar sistem. Nah, lingkungan luar sistem ini adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara. Sebaliknya, lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan kalau tidak ingin terganggu kelangsungan hidup sistem. Kemudian yang keempat yaitu penghubung. Nah, penghubung ini merupakan media penghubung antar subsistem yang memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Kemudian yang kelima yaitu adalah masukan atau input. Masukan atau input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa masukan perawatan atau maintenance atau input dan masukan sinyal atau signal input. Masukan perawatan energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi, sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Kemudian yang keenam yaitu keluaran atau output adalah hasil dari energi yang diolah diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan bisa pembuangan. Nah, keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Kemudian yang ketujuh yaitu pengolah atau proses. Nah, suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu sasaran atau objektif atau tujuan goal. Nah, suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil apabila mengenai sasaran atau tujuannya. Kemudian konsep dasar sistem informasi. Nah,
Definisi dari sistem informasi yaitu terdapat beberapa definisi, antara lain yaitu data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Kemudian, sesuatu yang nyata atau setengah nyata yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. Sebagai contoh, informasi yang menyatakan bahwa nilai rupiah akan naik akan mengurangi ketidakpastian mengenai jadi tidaknya sebuah investasi yang akan dilakukan. Kemudian, kualitas informasi. Terdapat 7 kualitas informasi, antara lain yaitu relevan, akurat, tepat waktu, ekonomis, efisien, dapat dipercaya, dan kegunaannya. Relevan berarti informasi harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Misalnya, informasi mengenai sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Nah, beberapa gejala dari informasi yang tidak relevan yaitu banyak laporan yang isinya terlalu panjang, kemudian yang kedua laporan tidak digunakan oleh pihak yang menerimanya, kemudian yang ketiga permintaan informasi tidak tersedia dalam sistem informasi, kemudian sebagai laporan yang tersedia tetapi tidak diminta atau dibutuhkan, kemudian bertumpuknya keluhan-keluhan pemakai ketika laporan tidak diproduksi dan disebarluaskan. Kemudian yang kedua, akurat. Nah, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Ketidakkuratan dalam terjadi karena sumber informasi atau data mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau mengubah data-data asli tersebut. Kemudian komponen akurat. Komponen akurat berarti informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi yang dihasilkan sebagian-sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan. Kemudian keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau memecahkan suatu masalah dengan baik. Apabila sebuah sistem informasi memiliki 95% keakuratan data, tetapi hanya 80% dari kebutuhan informasi, maka sistem tidak efektif. Beberapa gejala ketidaklengkapan yaitu yang pertama, sebagai data dikembalikan ke pemakai karena sumber dokumennya atau isian formulirnya tidak lengkap. Kemudian yang kedua, pengawas data menunjukkan sebuah atau lebih isian file yang tidak diisi karena kesengajaan atau ketidaksengajaan. Kemudian yang ketiga yaitu bagian pemasukan data menelpon ke pemakai untuk mengklarifikasikan data dari sumber-sumber dokumennya. Kemudian correctness yaitu kebenaran. Nah, kebenaran biasanya dipikir sebagai keakuratan. Semua data dari file harus dimasukkan secara benar. Berikut adalah gejala ketidakbenaran. Yang pertama yaitu total kesalahan transaksi mengalami kenaikan dibanding kualitasnya. Yang kedua, permintaan untuk perubahan program mengalami kenaikan. Yang ketiga, masalah yang terjadi setelah akhir gejala normal mengalami kenaikan. Yang keempat, jumlah kesalahan kritis mengalami kenaikan. Kemudian security. Nah, seringkali informasi dikirim ke setiap orang yang membutuhkannya. Pengawasan keamanan struktur mengecewakan untuk memutuskan jika informasi yang sensitif ditujukan kepada orang yang tidak sah. Kemudian tepat waktu. Nah, tepat waktu. Nah, yaitu ada beberapa gejala yang menunjukkan masalah ketepatan waktu, yaitu yang pertama keluaran,
sistem informasi mengalami penurunan, kemudian tingkat proses transaksi sampai akhir waktu yang bebas kesalahan. Ketiga, tumpukan pemasukan data mengalami kenaikan. Keempat, sebuah tumpukan pemasukan data terjadi ketika data transaksi tidak langsung dimasukkan pada saat itu atau ditunda-tunda. Kemudian yang keempat yaitu ekonomis. Biaya sistem informasi akan mengalami kenaikan sesuai dengan berjalannya waktu, meskipun ada beberapa biaya yang mengalami penurunan dan sebagian akan naik. Nah, banyak hal yang menunjukkan kenaikan biaya, seperti konsultan pemeliharaan atau HW dan SW. Banyak organisasi merekrut konsultan sebagai programmer atau analisis selama proyek. Untuk jangka pendek secara drastis akan menaikkan biaya tenaga kerja, tetapi untuk jangka panjang mengurangi biaya karena mempertimbangkan keuntungan sistem informasi yang didapat. Kemudian yang kelima yaitu efisien. Nah, kemudian efisien adalah beberapa banyak produksi meningkat karena tambahan unit sumber daya dalam proses produksinya. Contoh yaitu sebuah perusahaan mengeluarkan 500 untuk sistem inventory. Penjualan mengalami kenaikan 100 sebagai hasil dari sistem baru tersebut. Nah, beberapa rasio yang dapat dihitung dan dianalisa antara lain yaitu keluaran atau nilai uang, kemudian keluaran waktu untuk memasukkan data, transaksi tanpa kesalahan atau waktu, transaksi yang dibetulkan atau nilai uang, kemudian perubahan program atau jumlah programmer, kemudian biaya kertas atau transaksi. Kemudian yang keenam, dapat dipercaya. Nah, sebuah indikator penting dari sistem informasi adalah dengan memperhatikan masalah reliabilitasnya. Beberapa gejala tentang masalah reliabilitas antara lain yaitu komputer downtime, yaitu sistem informasi bekerja dengan baik ketika komputernya bagus, kemudian komputer mengalami penurunan. Yang kedua, banyak karyawan mengalami pergantian atau time over. Yang ketiga, waktu perbaikan kesalahan program, yaitu pemakai tidak dapat memperkirakan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sebuah kesalahan informasi. Nah, kemudian yang keempat yaitu biaya, yaitu tingginya varian rata-rata biaya setiap bulannya. Kemudian kegunaan. Tidak ada hal yang lebih baik dari sebuah sistem yang dirancang sesuai dengan kriteria. Jika sistem sulit digunakan, berarti adalah masalah dalam sistem. Beberapa gejala yang menunjukkan sedikit kegunaan atau poor usability sistem antara lain, yaitu yang pertama, lamanya waktu pelatihan bagi pemakai pemula. Yang kedua, tingginya rata-rata kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, naiknya keluhan-keluhan pemakai. Yang keempat, naiknya kemangkiran dari sebagian pemakai komputer. Kemudian konsep dasar sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi untuk bidang manajemen dalam hal mengambil suatu keputusan dan sebagai alat untuk menjalankan operasional di dalam perusahaan. Sistem informasi ini terdiri atas kombinasi teknologi, informasi, prosedur yang sistematis dan orang-orang yang bersangkutan. Kemudian komponen sistem informasi yaitu hardware atau perangkat keras, kemudian software atau program dan instruksi yang diberikan ke komputer, dan database yaitu kumpulan data dan informasi, kemudian telekomunikasi atau komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan sistem komputer, kemudian manusia atau personil dari sistem informasi. Kemudian tipe-tipe sistem informasi yaitu ada transaction processing system atau TPS, kemudian management information systems atau MES, kemudian decision
Sistem analis. Nah, keahlian teknis yang dibutuhkan yaitu bisa menentukan bentuk sistem, kemudian mengenal dan menguasai software maupun hardware terbaru. Kemudian keahlian teknis bisa diperoleh dari pendidikan formal dan pelatihan khusus maupun jam terbang yang panjang dalam mengembangkan proyek sistem informasi. Kemudian keahlian manajerial yang dibutuhkan yaitu yang pertama, sistem analis bertanggung jawab mengatur sumber daya yang di bawah kendalinya seperti programmer dan teknisi. Kemudian pengalokasian tugas yang tepat sangat berpengaruh pada cepat lambatnya penyelesaian proyek. Kemudian sistem analis juga harus mampu memprediksi risiko dan perubahan faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga hardware, perubahan kebutuhan klien, munculnya produk pesaing dan lain-lain. Kemudian keahlian interpersonal atau skills. Nah, sistem analisis adalah pihak yang berkomunikasi aktif keluar dengan klien maupun ke dalam dengan stakeholder yang lain. Sistem analisis berkomunikasi aktif dengan klien untuk menjaring informasi yang akurat tentang masalah yang ada pada klien. Kemudian, komunikasi juga diperlukan untuk mempresentasikan pekerjaan dari analis maupun stakeholder yang lain yang perlu diketahui oleh user. Kemudian, dengan menjalin komunikasi secara efektif dengan stakeholder yang lain, perkembangan proyek selalu dapat diketahui, perubahan-perubahan terbaru bisa dimonitor dan direspons. Kemudian programmer. Nah, tugas utama dari programmer adalah mengubah spesifikasi sistem yang diberikan oleh sistem analis ke dalam instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Kemudian programmer langkah mengubah ke dalam kode yang bisa dijalankan komputer ini disebut coding. Kemudian coding merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu dan ketelitian yang besar atau porsi waktu terbesar dari pengembangan sistem biasanya dihabiskan di sini. Kemudian deadline yang pendek dan jam kerja yang ketat merupakan tantangan tersendiri untuk programmer. Kemudian business manager. Kelompok lain dalam pengembangan sistem adalah manajer bisnis, misalnya kepala bagian atau kepala departemen atau eksekutif perusahaan. Manajer-manajer ini penting karena mereka memiliki kekuatan pendanaan, pengembangan sistem dan mengalokasikan sumber daya yang perlu untuk keberhasilan proyek. Kemudian teknisi lainnya yaitu masih banyak lagi teknisi lain yang terlibat dalam pengembangan sistem. Salah satunya adalah database administrator. Kemudian untuk perusahaan besar dengan skala data yang besar, data di dalam database harus dijamin terorganisasi dengan baik. Kemudian database administrator juga bertanggung jawab pada keamanan dan data baik dari serangan virus maupun pihak luar yang tidak punya hak akses untuk melihat dan mengubah data. Kemudian teknisi lainnya ya adalah teknisi jaringan dan teknisi hardware. Kemudian dukungan hardware yang bekerja dengan baik. Kemudian transfer data juga tidak bisa dilakukan jika media transfernya mengalami permasalahan. Untuk itu perlu personel khusus yang ditugaskan merawat hardware maupun infrastruktur jaringannya. Kemudian analisis dan perencanaan sistem informasi. Nah, tugas sistem analis. Nah, yang pertama yaitu seorang sistem analis juga merupakan orang yang paling bertanggung jawab pada proses analisis dan perencanaan sistem informasi. Tugas utama dari seorang sistem analis adalah menentukan bentuk sistem yang akan dibangun nantinya. Keputusan ini tidak mudah. Salah menentukan format sistem yang akan dibangun akan berakibat pada gagalnya proyek yang dikerjakan.
Kemudian keahlian analisis yang dibutuhkan, yaitu yang pertama bisa memahami organisasi, yang kedua bisa memetakan permasalahan, yang ketiga kemampuan analisis. Nah, kemudian sistem analis. Nah, sistem analis merupakan individu kunci dalam proses pengembangan sistem. Sistem analis mempelajari masalah dan kebutuhan dari organisasi untuk menentukan bagaimana orang, data, proses, komunikasi, dan teknologi informasi dapat meningkatkan pencapaian bisnis. Manajer sistem informasi. Nah, manajer sistem informasi berperan dalam mengalokasikan dan mengawasi proyek pengembangan sistem daripada terlibat langsung dalam proses pengembangan sistem. Kemudian pada Departemen IT berskala besar, manajer IT biasanya terbagi-bagi menjadi manajer dengan tanggung jawab lebih spesifik. Misalnya yaitu manajer untuk keseluruhan Departemen SI biasa disebut sebagai Chief Information Officer dan berada di bawah presiden atau direktur perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu manajer-manajer lain yang memimpin divisi-divisi pada Departemen IT. Misalnya, manajer pengembangan sistem informasi, manajer operasi, manajer programmer sistem informasi, dan lain-lain. Kemudian tugas manajer sistem informasi yaitu sebagai pemimpin. Manajer tidak harus terlibat langsung pada proses pembuatan sistem informasi. Yang kedua, untuk memonitor pekerjaan dan stakeholder yang lain, manajer secara efektif berkomunikasi dengan stakeholder yang lain melalui pemain kunci yaitu sistem analis. Nah, kategori stakeholder sistem informasi menurut Witan DKK yaitu manajer SI, programmer, supporting end user, teknisi SI, system analyst, end user, business manager. Nah, yang terakhir yaitu stakeholder. Stakeholder adalah orang yang memiliki kepentingan tertentu pada suatu kegiatan bisnis. Dalam hal ini adalah sistem informasi. Nah, demikian mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.